A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 perkara yang terjadi atas manusia ketika manusia atau seseorang sangat menginginkan akan dunia. Hubbud dunia, cinta akan dunia. Dunia yang mana? Dunia yang tidak ada manfaatnya ketika ajal dia datang. Dunia yang mana? Dunia yang tak ada manfaatnya ketika nanti hari kiamat. Dunia yang mana? Dunia yang tidak ada manfaatnya ketika kita terbujur kaku di dalam kubur. Apa perkara itu? Tidak akan turun hikmah ke dalam hatinya. Bagaimana turun hikmah ke dalam hati seseorang ketika dia menginginkan 5 perkara? Apa 5 perkara? Yang pertama, seseorang menginginkan akan dunia yang sia-sia. Hubbud dunia. Ketika seseorang hubbud dunia, cinta kepada dunia yang tidak ada manfaatnya setelah dia tiada, maka hatinya akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Allah tidak menurunkan hikmah ke dalam hati seseorang ketika seseorang tersebut mencintai dunia berlebihan. Hubbud dunia, tinggal di dalam dunia, bukan sekedar tinggal di dalam dunia dan dapat mengambil manfaat ketika matinya, tapi hubbud dunia, cinta dunia yang sia-sia. Yang kedua, orang yang tidak turun hikmah ke dalam hatinya, tulul amal. Manusia yang tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Kiban geukeun panjang angan-angan. Oh, tanah ibadah nih tapreh hidup mantap. Ya hai tayak beut. Hai tinggal mantap ya beut minggu ke mantap ya beut. Tayak pakam minggu ke, hai minggu ke lo. Nyong sang le tak buat yo mbok jak. Nyong sang truk jame yo kalau mempersiapkan jame. Tulul amal. Makna tulul amal itu apa? Panjang angan-angan mengira bahwa umur masih panjang. Panjang angan-angan mengira dia masih sehat sampai besok. Dia masih muda sekarang. Dia mengira dirinya itu masih lama hidup di dalam dunia. Itu tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan seseorang sehingga menunda-nunda untuk berbuat baik, menunda-nunda dia untuk berbuat kebaikan, menunda-nunda untuk berbuat amal, maka Allah menghilangkan hikmah di dalam hatinya. Tak ada lagi hikmah, hatinya tak ada lagi nur hikmah. Tulul amal itulah perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahil yang dia tak ada ilmu, sehingga dia tulul amalnya itu mengira hidupnya masih lama, matang muda. Hai, itu matang kayak apa? Matang muda tu. Mak ni leh, ya, grup-grup leh waga tahu muda matang pada Tuhan pada apa? Pada Tuhan itu tadi nak sajadah minah-minah. Itulah orang tulul amal. Panjang angan-angan mengira hidupnya masih 1000 tahun lagi. Mengira hidupnya masih lama. Tulul amal. Apa dikatakan oleh Imam Yahyami? Ya. Sungguh sangat heran aku, kata Imam Yahya. Sungguh sangat heran aku. Kenapa manusia susah dia ketika akan hilang akan dunianya. Sementara harus ada yang wajib dia khawatirkan.
Padahal pada manusia itu ada hal perkara yang wajib dia khawatirkan. Apa perkara yang wajib dia khawatirkan menurut Imam Yahya di sini? Maka kata Imam Yahya, manusia ada perkara yang wajib dia khawatirkan, yaitu hari ke hari umurnya semakin berkurang. Menurut Imam Yahya, manusia itu ada perkara yang wajib dikhawatirkan, yang wajib dipikir, yang wajib dikhawatirkan oleh hati manusia. Apa perkara yang wajib dikhawatirkan oleh manusia? Yang wajib dikhawatirkan oleh manusia, oleh orang-orang yang tulul amal tadi, bahwa hari demi harinya, hari ke hari umurnya semakin berkurang. Ditanya kan tapi selamat ulang tahun. Padahal selamat ulang tahunnya ni kampur umur berkurang, jatah kenikmatan hidup sudah tak ada lagi. Kita masih pokok jarok selamat ulang tahun, beli kue, tiup lilin dan sebagainya. Padahal menurut Imam Yahya, manusia ada yang harus dikhawatirkan, ada yang wajib dikhawatirkan oleh manusia. Ketika itu adalah manusia hari ke hari umurnya semakin berkurang. Tapi kata Imam Yahya, heran aku melihat manusia. Manusia yang dia khawatirkan untuk hilang akan dunianya. Dia gak ada hal dunia, gak ada perkara kemegahan, gak ada perkara warisan, gak ada perkara masalah keuangan, gadah perkara tidak dicintai oleh orang banyak, gadah perkara tanya hana familiar, hana dikenal oleh orang lain, gundah hatinya. Padahal itulah dunia. Itulah dunia. Maka kata Imam Yahya, heran aku melihat manusia. Dia susah ketika hilang akan dunianya, tapi dia tidak menghiraukan, tidak susah ketika hilang umurnya. Nyan menang. Nah, ini tulul amal panjang angan-angan seolah-olah manteng le umur tu tayak dia. Manteng le umur tu tayak ibadah. Manteng kita itu hidup 1000 tahun lagi, padahal kadang tadu ino kabeh umur ka innalillah. Maka kami buya tu karena mandung kuasa Allah. Orang yang tidak ada turun lagi dalam hatinya nur hikmah, ya. Yang ketiga, karena ada rasa dengki di dalam hati, maka jauh ia daripada nur hikmah. Jauh seseorang daripada nur hikmah, jauh seseorang daripada hikmah Allah yang diberikan ke dalam hati. Ketika seseorang itu menyimpan dengki, ketika seseorang itu menyimpan dendam di dalam hatinya. Nah dengki, nah ria, nah dengki, nah iri, boh. Hilangkan. Supaya apa? Supaya Allah memasukkan nur hikmah ke dalam hati kita. Supaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak turun hikmah dalam hati manusia jika ada dalam hati ada hud, makna hud, ada keinginan untuk mulia di dalam dunia. Tidak akan Allah menurunkan nur hikmah ke dalam hati kitanya, menyagetanya nahud, nah keinginan untuk dipuji oleh manusia, nahud, nah keinginan mengaku mulia lagi kitanya oleh manusia, dimuliakan katanya karena tanya pula amai itu lon lo yak temu buat mangak bawahnya mangak ituri lon leureun, mangak dikagumi oleh orang lain, mangak lon dimuliakan oleh orang lain, maka itu marah Allah, tak ridha Allah. Maka Allah menutup hati, menjauhkan dari kita itu nur hikmah dalam hati. Benahut lagi tayomi untuk beramal kita itu mangat
gepu mulia di orang lain, mangat isanjung-sanjung di orang lain. Bahaya ketika kita memuliakan orang lain karena dunianya. Bahaya ketika kita menyanjung-nyanjung seseorang bukan karena ilmu agamanya. Bahaya seseorang memuliakan orang lain karena dunia. Tak pemulia orang lain ni, tayo ni, mangat dipuji itu dalam dunia, mangat merumpok jabatan sehingga tak pemulia orang lain, tak bedah lagi tayo ni menyena orang-orang tinggi jabatan ijak, tak kemah, tak sungkem menami orang tinggi-tinggi jabatan. Maka kepegah ni, memuliakan seseorang karena jabatan dunianya, maka akan hilang 2/3 agamanya. Bahaya. 2/3 hilang agamanya ketika seseorang menyanjung, memuliakan orang lain karena dunianya. Kata pemulia ulama alik tayong. Yang tak pemulia tak ulama, tak pemulia nyan yang jilu. Kata sanjung tak pemulia manusia dalam dunia karena jabatannya. Ketika kita menyanjung, memuliakan seseorang karena dunia, karena jabatannya, karena dunia, maka siap-siap hilang 2/3 agama. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.